Ya, lalu bagaimana Indonesia mempersiapkan spot-spot penting yang akan dijadikan sebagai lokasi forum bisnis di Pavilion Indonesia di Osaka, Jepang? Rekan kami Andi Syalini sudah punya laporan khusus bersama dengan Direktur Pavilion Indonesia, Ibu Tirta Sutejo. Berikut selengkapnya. Saksikan Osaka Update bersama saya Andi Syalini, dan saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Pavilion Indonesia, Ibu Tirta Sutejo. Bu Tirta, bagaimana Anda melihat antusiasme para pengunjung yang datang ke Pavilion Indonesia? Antusiasme dari pengunjung ini sangat menggembirakan. Kita bisa lihat dari pengunjung yang hadir beberapa hari ini terus mengalami peningkatan. Dan mereka sangat mengapresiasi pengalaman yang didapatkan selama berada di pavilion yang mengangkat tema Thriving in Harmony, Nature, Culture, dan juga Future. Kalau kita lihat Bu, para pengunjung ini kan kebanyakan dari masyarakat Jepang. Ini bagaimana Anda melihatnya? Menurut hemat kami ini merupakan satu kesempatan karena penduduk Jepang ini sangat beragam, baik dari kalangan bisnis, kemudian dari akademisi, dan juga masyarakat umum lainnya. Dan hal ini bisa mengangkat citra bangsa Indonesia di Jepang dan juga di dunia. Karena sebetulnya yang datang bukan hanya dari Jepang saja, Mbak, tapi juga dari pengunjung Expo yang datang dari berbagai negara. Oke, tentunya Indonesia ingin memanfaatkan momen ini ya Bu ya, untuk semakin meningkatkan kerjasama bilateral atau mungkin negara-negara potensial lainnya. Bagaimana sih Indonesia memaksimalkan potensi ini, Bu? Apakah memang ada peluang mitra kerjasama dengan negara-negara lainnya? Bagaimana persiapan dari Pavilion Indonesia? Ya, pemerintah Indonesia sudah menginisiasi beberapa bisnis forum yang akan dilaksanakan di Pavilion Indonesia, dan diharapkan ini menjadi ruang yang strategis untuk melakukan dialog yang konstruktif dan juga menggali potensi-potensi kerjasama maupun investasi yang akan dilakukan di Indonesia. Nah, kira-kira sektor apa saja sih Bu yang mungkin menarik ataupun yang ditawarkan kepada para pengunjung ataupun potensi calon mitra bisnis? Oke, tentunya kita mengharapkan kerjasama ini nanti bisa mendukung agenda pembangunan dan juga prioritas nasional yang akan dilaksanakan di Indonesia, terutama yang terkait dengan lingkungan, sustainability, kemudian juga energi, UMKM, infrastruktur, maupun ekonomi digital. Jadi cukup beragam ya Bu ya, sektor-sektor yang cukup menarik untuk ditawarkan kepada para investor. Bu, Pavilion Indonesia kan sudah dibuka dalam beberapa hari ini dalam penyelenggaraan World Expo 2025 Osaka. Sejauh ini siapa saja nih Bu, tamu VIP baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang datang ke Pavilion Indonesia? Betul sekali Mbak, jadi Alhamdulillah Pavilion Indonesia ini sudah dikunjungi tamu-tamu VIP baik internasional maupun dari dalam negeri. Internasional kita kedatangan delegasi dan juga sekjen dari ASEAN, kemudian dari Asia Productivity Organization, dan juga gubernur serta kepala prefecture di Jepang ini. Dari dalam negeri kita kedatangan tamu-tamu VIP dari kementerian lembaga, kemudian dari pimpinan media nasional, dan juga dari mitra-mitra pendukung kegiatan Osaka Expo, khususnya Pavilion Indonesia, antara lain dari Astra, Artagraha, dan lain-lain. Lalu bagaimana nih Bu strategi Indonesia untuk bisa membuka peluang kerjasama investasi dengan negara-negara lain yang berkunjung ke Indonesia? Ya, jadi di Pavilion Indonesia ini pemerintah juga menginisiasi bisnis forum dan juga one-on-one meeting sebetulnya ya untuk melakukan dialog-dialog interaktif dan juga menggali potensi kerjasama dan juga investasi yang akan dilakukan oleh para investor maupun negara-negara lain yang akan melakukan kerjasama dengan Indonesia. Selain one-on-one meeting, apakah ada rencana agenda forum bisnis lainnya, Bu? Ya, jadi beberapa forum bisnis ini sudah diagendakan dan kita tetap
membuka pendaftaran maupun melihat peluang-peluang kerjasama apa saja yang berpotensi kemudian akan diagendakan menjadi agenda bisnis forum yang akan dilakukan di Pavilion Indonesia. Nah, untuk di ruangan ini, Bu, di mana kita berada, ini bisa menampung kapasitas berapa orang, Bu, untuk melakukan pertemuan bisnis? Ya, di ruangan ini kita bisa menampung kurang lebih 25 orang. Kemudian di area luar ini juga ada satu ruangan yang cukup besar, kurang lebih 40 sampai 50 orang. Kemudian untuk bisnis forum yang lebih besar lagi, kita ada ruangan teater yang bisa menampung sampai 200 orang. Nah, untuk one-on-one meetingnya kita juga memfasilitasi dengan ruangan-ruangan yang lebih kecil sehingga diskusinya bisa lebih terfokus. Oke, jadi Indonesia sudah siap ya, Bu ya, khususnya Pavilion Indonesia Ya, sudah siap betul. mengakomodasi berbagai agenda forum bisnis yang akan diselenggarakan di Pavilion Indonesia. Ya, betul. Dan Pavilion Indonesia di World Expo 2025 Osaka kan akan dilaksanakan selama 6 bulan ya, Bu ya. Iya, betul. Bagaimana upaya dari Pavilion Indonesia untuk menjaga antusiasme para pengunjung dan juga bisa memaksimalkan dan juga menjaga dan mungkin lebih lanjutnya memfollow up lagi, Bu, potensi-potensi kerjasama dengan mitra internasional? Ya. Potensi kerjasama yang sudah ada atau sudah dijalin di selama World Expo di Pavilion Indonesia ini tentunya harus kita tindak lanjuti dengan upaya-upaya konkret seperti diskusi lanjutan, kemudian juga kita mengkoordinasikan dengan kementerian dan juga lembaga terkait yang ada di Indonesia. Kemudian kami di Pavilion Indonesia akan terus menjaga semangat agar tetap menarik pengunjung melalui kegiatan bisnis forum yang akan dilakukan selanjutnya, kemudian diskusi-diskusi tematik maupun cultural performance. Ini sangat menarik bagi pengunjung, baik pemerintah, kemudian dari bisnis sektor maupun private untuk datang dan juga mengeksplor potensi kerjasama dan juga investasi yang akan dilakukan di Indonesia. Tentunya Indonesia sudah siap ya, Bu ya, untuk bisa bersaing di kancah global, karena balik lagi Pavilion Indonesia ini merupakan etalase kebudayaan Indonesia dan juga sebagai jendela ataupun panggung diplomasi ekonomi. Terima kasih atas waktunya Direktur Pavilion Indonesia Ibu Tirta Sutejo. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, demikianlah Osaka Update bersama saya Andi Shalini, CNBC Indonesia Beyond Business. Kita boleh ke situ, Bu. Oke.